Halo hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Jadi pada hari ini kami akan membahas suatu materi yang sangat mengesankan bagi kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami ada Samantha, Adele, Marvin, Kevin, dan Rafael. Nah, jadi pada hari ini kami akan membahas tentang nanoteknologi dan penerapannya juga di dalam bidang kesehatan. Tapi nanoteknologi itu apa ya? Sebelumnya, penting untuk mengetahui dasar dari pembahasan kita kali ini. Nanoteknologi merupakan rekayasa materi pada skala nanometer. 1 nanometer adalah 1/1 miliar meter atau sekitar 100.000 kali lebih kecil dari diameter sehelai rambut manusia. Dalam bidang kesehatan, nanoteknologi berfungsi untuk menciptakan alat diagnostik yang lebih sensitif dan akurat, serta dapat mendeteksi penyakit pada tahap awal. Ciri nanoteknologi: ukuran 1-100 nanometer. Karakteristik unik: luas permukaan tinggi, reaktivitas kimia tinggi. Digunakan untuk mendesain partikel kecil yang bisa berinteraksi langsung dengan sel. Oke teman-teman, di sini selanjutnya ada nanoteknologi untuk diagnosis. Yang pertama itu nanopartikel sebagai biosensor. Biosensor berbasis nanoteknologi itu adalah sensor yang memanfaatkan bahan berukuran nano yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis peristiwa biologis. Jadi fungsinya itu untuk kebutuhan analisis di peristiwa biologi. Selanjutnya itu ada deteksi dini kanker, penyakit infeksi, dan genetik. Jadi nanoteknologi ini juga bisa digunakan dalam medis untuk mendeteksi adanya sel kanker dalam tubuh atau penyakit-penyakit lainnya serta genetik yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada penerapan nanoteknologi dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu diagnosis penyakit seperti yang tadi sudah saya bahas. Lalu ada pengiriman obat atau drug delivery ke dalam tubuh kita. Terus ada terapi kanker, regenerasi jaringan, antibakteri, dan antimikroba. Nah, selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada potensi toksisitas nanopartikel, biaya tinggi dan regulasi belum matang, isu privasi dan aksesibilitas teknologi. Saya akan lebih perjelas ya teman-teman. Nah, kalau secara tantangan teknis, produksi skala besar yang pertama nih, meskipun bisa dikembangkan di laboratorium, produksi nanomaterial dalam jumlah besar dengan biaya efisien dan kualitas konsisten masih sulit. Habis itu ada kontrol presisi manipulasi materi pada skala atom atau molekul memerlukan alat dan metode super canggih. Stabilitas dan reaktivitas. Banyak nanopartikel sangat reaktif atau tidak stabil, sehingga butuh teknik khusus agar aman digunakan. Selanjutnya ada keamanan dan kesehatan. Toksisitas. Beberapa nanopartikel bisa menembus sel tubuh dan memicu efek biologis yang belum sepenuhnya dipahami. Potensi resiko bagi pekerja, pengguna, dan lingkungan masih jadi perdebatan. Terus ada dampak jangka panjang. Efek dari paparan kronis terhadap nanomaterial belum diketahui secara pasti, terutama jika terakumulasi di organ atau lingkungan. Selanjutnya ada regulasi dan etika. Kurangnya regulasi yang jelas. Banyak negara belum memiliki aturan khusus terkait penggunaan nanoteknologi, sehingga pengawasan dan standarisasinya lemah. Setelah itu ada etika penggunaan. Potensi nanoteknologi untuk digunakan dalam pengawasan, militer, atau modifikasi genetik manusia memunculkan pertanyaan etis yang kompleks. Selanjutnya ada pemahaman publik dan penerimaan sosial. Kurangnya edukasi, banyak orang masih belum memahami apa itu nanoteknologi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka.
resistensi masyarakat. Ketakutan terhadap teknologi tak terlihat bisa menimbulkan resistensi, mirip seperti yang pernah terjadi pada GMO. Yang terakhir ada biaya dan investasi. R&D mahal, penelitian dan pengembangan nanoteknologi membutuhkan investasi besar, baik untuk alat, SDM maupun waktu. Dan terakhir itu ada akses tidak merata. Negara berkembang mungkin tertinggal dalam pemanfaatan teknologi ini karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada masa depan nanoteknologi kesehatan. Yang pertama ada personalisasi pengobatan atau precision medicine. Habis itu ada vaksin nano dan smart implants dan nanorobot. Saya akan lebih berjelas ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang diagnosis dini dan deteksi penyakit. Yang pertama kita bisa menggunakan sensor nano. Nanoteknologi dapat digunakan untuk mengembangkan alat diagnostik yang sangat sensitif dan akurat, memungkinkan deteksi penyakit pada tahap yang sangat awal, misalnya kanker dan Alzheimer. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan pendeteksian biomarker. Nanopartikel dapat dirancang untuk mengikat biomarker spesifik dalam darah atau jaringan tubuh, memudahkan deteksi penyakit dengan sampel kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengobatan yang lebih efektif. Nah, kita bisa menggunakan cara obat yang diantarkan dengan presisi. Nanopartikel bisa digunakan untuk mengantarkan obat langsung ke sel target, meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping, misalnya pada pengobatan kanker atau penyakit autoimun. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan cara pengobatan berbasis gen. Nanoteknologi dapat memungkinkan pengantaran terapi gen secara lebih efisien, membuka jalan untuk pengobatan penyakit genetik. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang perbaikan dan pemulihan jaringan. Yang pertama itu ada regenerasi jaringan. Nanomaterial dapat digunakan untuk memperbaiki atau meregenerasi jaringan tubuh yang rusak seperti tulang, kulit, atau bahkan saraf. Prostetik nano. Pembuatan prostetik yang lebih ringan dan lebih fungsional dengan menggunakan teknologi nano untuk meningkatkan kenyamanan dan mobilitas pasien. Selanjutnya ada vaksin dan imunoterapi. Jadi yang pertama itu ada vaksin berbasis nanopartikel. Nanoteknologi dapat digunakan untuk merancang vaksin yang lebih efisien dan lebih stabil, bahkan untuk penyakit yang sulit dijangkau seperti HIV atau malaria. Selanjutnya ada nanopartikel untuk imunoterapi. Penggunaan nanopartikel untuk meningkatkan respon imun terhadap sel kanker atau patogen. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang pengawasan kesehatan secara real time. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan pendeteksian penyakit secara langsung. Nanoteknologi kemungkinan pengembangan alat yang dapat memantau kondisi kesehatan seseorang secara real time, seperti sensor nano yang mengukur kadar glukosa atau tanda-tanda informasi. Habis itu bisa menggunakan implan cerdas, perangkat medis miniatur yang bisa dipasang dalam tubuh untuk melacak kondisi kesehatan dan memberikan data langsung ke dokter atau pengguna. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pengobatan yang dipersonalisasi. Nah, kita bisa menggunakan terapi yang disesuaikan. Nanoteknologi memungkinkan pengobatan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan individual pasien, baik dalam pemilihan obat, dosis, atau jenis terapi. Nah, kesimpulannya nanoteknologi ini membawa revolusi besar di dunia medis. Adanya potensi besar untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia. Namun juga perlunya riset lanjut, regulasi, dan edukasi juga kepada masyarakat untuk mengetahui manfaat dan penggunaan proses nanoteknologi ini di bidang kesehatan. Nah, segitu aja dulu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih juga karena telah menonton video kami. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. See you guys in the next video.
Bye bye.